Semuanya, perkenalkan, nama saya Elizabeth Laura Febri Aryani dari semester 1C, program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Nusa-Nipah Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Sebelum saya memulai penjelasan bahaya narkoba, berikut beberapa bahasan mengenai bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar. Yang pertama, apa itu narkoba? Yang kedua, faktor yang menyebabkan remaja menggunakan narkoba. Yang ketiga, faktor penyalahgunaan dalam masyarakat. Yang keempat, gejala yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba. Yang kelima, efek yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Dan yang keenam, beberapa kegiatan yang harus dilakukan pelajar dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu narkoba. Jadi, narkoba itu sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jika zat-zat ini masuk ke dalam tubuh, maka akan menimbulkan pengaruh pada kerja otak. Narkoba memiliki daya adiksi atau ketagihan, daya toleran, dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkoba tidak bisa lepas dari ketergantungannya terhadap narkoba. Jumlah penggunaan narkoba di setiap tahunnya selalu bertambah. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar merupakan hal yang harus diwaspadai orang tua, karena ada banyak bahaya narkoba bagi para remaja atau pelajar. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari merusak masa depan para pelajar dan mengancam kesehatan tubuh dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar. Para pecandu narkotika pada umumnya berusia 11-24 tahun. Artinya, di usia tersebut ialah usia pelajar atau usia produktif yang awalnya sekedar mencoba dan akhirnya kecanduan memakai narkoba. Dan dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap remaja yang pertama, perubahan sikap, kepribadian, dan perangai. Yang kedua, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Yang ketiga, menjadi emosional atau mudah tersinggung atau mudah marah. Yang keempat, malas, tidak memperdulikan kesehatan diri, suka mencuri, atau berbuat kriminal hanya untuk mendapatkan narkoba. Yang keenam, parana atau rasa takut dan kecurigaan yang berlebihan. Yang keenam, halusinasi. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan remaja menggunakan narkoba. Para remaja yang menggunakan obat-obatan terlarang disebabkan oleh faktor pengaruh lingkungan dan individu yang buruk. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab narkoba. Yang pertama, faktor individu. Remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis, maupun sosial merupakan individu yang rentan untuk menggunakan penyalahgunaan narkoba. Remaja yang dengan ciri-ciri tertentu mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi pecandu narkoba. Yang kedua, faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba yaitu: yang pertama, komunikasi dengan orang tua yang kurang baik. Yang kedua, orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh. Yang ketiga, orang tua yang serba membolehkan apa saja yang dilakukan oleh anaknya. Selanjutnya, faktor lingkungan sekolah. Sekolah yang terletak dekat tempat penjual narkoba dan tempat hiburan. Yang kedua, peraturan sekolah yang kurang ketat. Dan yang ketiga, sekolah tidak memberi kesempatan pada siswanya untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan meliputi berteman dengan orang yang pecandu narkoba. Yang kedua, tekanan dan ancaman dari pihak sekolah maupun dari si pengedar narkoba. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Yang pertama, lingkungan sosial. Pergaulan merupakan suatu hal yang paling rentan seseorang terjerumus pada penggunaan narkoba. Ada baiknya menghindari pergaulan dengan si pemakai narkoba
karena adanya pembujukan, rasa ingin tahu, dan coba-coba. Yang kedua, kurangnya pengendalian diri. Bermula dari rasa ingin tahu, mencoba, terjerumus, dan terjerumus. Untuk itu, kita harus mengetahui bahaya yang ditimbul serta hukuman yang dilarang jika kita menggunakan narkoba. Yang ketiga, terbiasa hidup senang atau mewah. Kebiasaan dimanja, penyelesaian masalah secara instan, praktis, hidup mewah, dan berfoya-foya akan semakin mendekatkan pada narkoba saat semua kebiasaan tersebut tidak dapat diraih, alhasil pelampiasannya pada narkoba. Yang keempat, adanya kesempatan. Kurangnya perhatian orang tua, memberikan kebiasaan yang berlebihan, dan kurangnya kasih sayang dari keluarga memberikan kesempatan besar untuk menggunakan narkoba. Untuk itu, orang tua menjadi faktor penentu seseorang dari penggunaan narkoba. Yang kelima, emosional dan mental. Emosi tidak dapat menyelesaikan masalah yang akhirnya tempat pelampiasan masalah yaitu narkoba. Dengan menggunakan narkotika, psikotropika, dan minuman keras lainnya, lemahnya mental seseorang akan mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjerumuskan ke arah penggunaan narkoba. Setelah kita membahas faktor, selanjutnya kita akan membahas gejala yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba. Yang pertama, gejala fisik. Umumnya, gejala yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba ini akan mudah terlihat dari yang pertama, berat badan turun drastis. Yang kedua, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, bibir terlihat kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah dan tanda bekas luka, sayatan. Yang ketiga, goresan dan perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. Dan yang terakhir, buang air besar dan buang air kecil kurang lancar. Yang kedua, emosi. Biasanya pada pecandu narkoba akan sangat mudah marah, sangat sensitif dan cepat merasa bosan. Sering menunjukkan sikap membangkang, sering memukul orang atau berbicara kasar terhadap anggota keluarga atau orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, nafsu makan tidak menentu. Yang ketiga, kebiasaan buruk. Sikap malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Yang kedua, menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Dan yang terakhir, sering bertemu dengan orang yang tidak dikenal keluarga, pergi tanpa pamit dan pulang tengah malam. Yang keempat, suka mencuri uang. Sering mengambil uang di rumah, sekolah, ataupun tempat kerja, menggadaikan barang-barang berharga miliknya banyak yang hilang, dan terakhir selalu kehabisan uang. Yang kelima, senang menyendiri. Waktu di rumah kerap dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, dan tempat-tempat sepi lainnya. Efek yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba, yang pertama, halusinogen. Efek yang dapat timbul dari penyalahgunaan obat halusinogen beragam, di antaranya adalah halusinasi, tremor, dan mudah berganti emosi seperti liserik, asid dihitalamid, penisiladin, dan ekstasi atau inex. Yang kedua, depresan. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat depresan adalah sensasi rileks dan mengalihkan stres akibat suatu pikiran seperti diazepam, alprazolam, clonazepam, dan ganja. Yang ketiga, stimulan. Efek yang dicari atas penyalahgunaan obat stimulan adalah bertambahnya energi, membuat penggunanya menjadi fokus, seperti dextromethorphan, kokain, metapetamin, atau sabu dan amfetamin. Dan yang keempat, opioid. Efek yang dicari atas penyalahgunaan yaitu rasa kesenangan, seperti morfin dan heroin yang sebenarnya adalah obat penahan rasa sakit. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan pelajar dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, drugs education. Edukasi tentang penyalahgunaan narkoba yang dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang narkoba, mengubah sikap terhadap penyalahgunaan narkoba, serta perilaku menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba.
Contohnya kampanye anti narkoba, penelitian bahaya narkoba, dan kunjungan ke panti rehabilitasi. Yang kedua, drugs information. Kegiatan dengan memberikan informasi yang benar tentang narkoba dan pencegahannya, sehingga siswa tidak merasa asing dengan narkoba itu sendiri. Tujuan dari program Drug Information adalah memberi bekal pengetahuan yang benar tentang bahaya narkoba, sehingga siswa memahami dampak negatifnya, sehingga para pelajar tidak tersugesti untuk mencoba narkoba. Contohnya penyuluhan, pemutaran film, dan testimoni pemberian bahan bacaan tentang narkoba. Yang ketiga, Provision of Alternative Activity. Memberikan aktivitas lain yang bermanfaat bagi siswa dengan tujuan mengalihkan perhatian dan pikiran siswa dari narkoba. Contohnya kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler, outbound, dan rekreasi. Yang keempat, intervention atau kegiatan campur tangan dengan landasan sekolah mampu bertindak bijaksana. Contohnya dengan melakukan razia, pemeriksaan urin, pengawasan, ahli tangan khusus pada pihak yang kompeten. Sekian dari penjelasan saya tentang bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.